Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pembelajaran matematika sub pokok bahasan persamaan kuadrat bersama Oom Romsih, guru matematika SMP Negeri 14 Kota Serang. Persamaan kuadrat dipelajari di kelas 9 SMP. Pada video sebelumnya, saya telah membahas tentang pengertian persamaan kuadrat, kemudian bentuk umum persamaan kuadrat, dan menentukan jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Kali ini saya akan bahas bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Kita review kembali, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Dan akar-akar persamaan kuadrat dapat kita tentukan menggunakan 3 cara. Cara yang pertama adalah memfaktorkan. Cara yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Dan cara yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Pada kesempatan ini, kita akan fokus kepada menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Sebelumnya, kita lihat dulu berdasarkan bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka kita dapat melihat pada suatu persamaan kuadrat akan ditemui nilai A, nilai B, dan nilai C, tergantung dari jenis persamaan kuadrat. Contoh, kita lihat contoh 1, ini adalah persamaan kuadrat umum ya, 5x kuadrat plus 7x plus 2. Dari sini bisa kita lihat A-nya 5, B-nya 7, dan C-nya 2. Yang kedua, persamaan kuadratnya berbentuk seperti ini. Maka untuk menentukan nilai A, B, atau C-nya, kita rubah dulu ya, mengacu kepada bentuk umum, kita kalikan sehingga di sini X kali X kuadrat, kemudian X dikali 2 adalah plus 2X. Dari sini terlihat nilai A-nya adalah 1 dan nilai B-nya adalah 2, sedangkan nilai C-nya adalah 0. Contoh yang ketiga, 4x kuadrat min 9. Ini sudah bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, kita lihat di sini A-nya 4, B-nya 0, C-nya min 9. Dan contoh yang keempat, masih berbentuk seperti ini. Ini kita kali silang, X min 3. Kita kalikan dengan 2X, kemudian sama dengan 2 kita kalikan dengan 7. X dikali 2X adalah 2X kuadrat, min 3 dikali 2X adalah min 6X, sama dengan 2 kali 7 adalah 14. 14 yang tadinya di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga menjadi 2X kuadrat, min 6X, min 14 sama dengan 0. Dari sini kita lihat berarti A-nya 2, B-nya min 6, dan C-nya min 14. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat atau penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Contoh yang pertama, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Dari sini kita lihat berarti nilai A-nya sama dengan 1. Untuk persamaan kuadrat yang nilai A-nya sama dengan 1, maka caranya adalah tentukan dua buah bilangan, kita misalkan P dan Q, sedemikian sehingga
Nilai P ditambah Q itu hasilnya adalah 5. Dan P dikali Q hasilnya adalah 6. Di sini kita buat tabelnya. Yang pertama adalah untuk P, yang kedua adalah untuk Q. Dan perkalian keduanya harus 6 atau nilai C-nya. Kemudian penjumlahan keduanya harus 5 atau nilai B-nya. Nah, terlihat perkalian 6 itu ada dua kemungkinan, 1 kali 6 dan 2 kali 3. Bagaimana dengan min 1 dan min 6 atau min 2 dan min 3? Di sini untuk min 1, min 6, min 2, dan min 3 tidak diambil atau tidak kita tuliskan karena tandanya di sini positif semua. Sehingga yang kita ambil hanyalah bilangan positif. Dari pasangan angka ini kita lihat mana yang jumlahnya adalah 5. Kalau 1 dan 6 adalah 7, 2 dan 3 adalah 5. Maka yang kita ambil adalah 2 dan 3. Sehingga kita buat faktornya. Karena di sini adalah X kuadrat, berarti kita buat dua tanda kurung. Yang satu X, yang satu lagi X. Kemudian kita tambahkan nilai plus 2 dan plus 3-nya. Sehingga di sini menjadi X plus 2 dikali X plus 3. Nah, kita tentukan satu persatu. Untuk yang pertama, X plus 2 sama dengan 0. Berarti X1 adalah lawan dari plus 2 min 2. Atau yang keduanya adalah X plus 3 sama dengan 0. Sehingga X2-nya adalah lawan dari plus 3 min 3. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 adalah min 2 dan min 3. Contoh selanjutnya. X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Kita lihat nilai A-nya juga masih 1. Berarti kita fokus kepada nilai B dan nilai C. Maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah tentukan dua buah bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya 8, kalau kita jumlahkan hasilnya min 6. Nah, kalau yang dikalikan hasilnya 8, sebetulnya ada 4 kemungkinan. 1 kali 8, 2 kali 4, min 1 kali min 8, min 2 kali min 4. Karena nilai B-nya adalah min, maka yang kita ambil adalah yang nilai kedua bilangannya min. Nah, di sini berarti hanya ada 2 yang kita pilih, ya, yang kita pilih. Dan yang sesuai dengan nilai B-nya yaitu jumlahnya harus min 6, berarti yang kita ambil adalah min 2 dan min 4. Sehingga untuk faktornya adalah kurung yang pertama X min 2 ini. Kurung yang kedua adalah X min 4. X min 4 ini. Sehingga dari sini kita ambil X min 2 sama dengan 0, sehingga X1 adalah lawan dari min 2 sama dengan 2. Atau X min 4 sama dengan 0, sehingga X2 adalah lawan dari min 4 sama dengan 4. Sehingga akar-akarnya atau himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 4. Contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat plus 9x min 5 sama dengan 0. Di sini kita harus hati-hati karena nilai A-nya tidak sama dengan 1. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat jika nilai A-nya tidak sama dengan 1? Maka caranya yang pertama, kalikan nilai A dan nilai C-nya. Berarti dalam hal ini 2 kita kalikan dengan min 5. Hasilnya adalah min 10. Maka selanjutnya adalah carilah dua buah bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya min 10. Tapi kalau kita jumlahkan kedua bilangan itu hasilnya adalah 9. Ya, maka kita buat alternatifnya. Yang pertama 1 kali min 10
yang kedua 2 kali min 5, yang ketiga min 1 kali 10, yang keempat min 2 kali 5. Dan kalau pasangan-pasangan ini kita jumlahkan, maka yang pertama jumlahnya min 9, yang kedua jumlahnya min 3, yang ketiga jumlahnya 9, yang keempat jumlahnya 3. Sementara menurut soal, seharusnya kita memilih yang jumlahnya adalah plus 9. Berarti pasangan bilangan inilah yang memenuhi unsur dari pemfaktorannya. Maka langkah selanjutnya kita siapkan 2 buah tanda kurung. Nah, hati-hati untuk nilai A yang tidak sama dengan 1, maka di sininya bukan X dan X, tapi tergantung dari nilai A-nya. Kalau nilai A-nya 2, berarti di sini kita siapkan 2X dan 2X. Kemudian harus ada per 2. Kalau di sini 3, berarti di sini 3X per 3X per 3. Nah, karena di sini kita lihat A-nya 2, maka di dalam kurung ini kita siapkan tempatnya 2X, kurung yang kedua juga 2X per 2. Nilai min 1 kita masukkan ke kurung yang pertama, nilai 10 kita masukkan ke kurung yang kedua. Sehingga pemfaktorannya menjadi 2X min 1 untuk di kurung pertama, kurung yang kedua adalah 2X per 10 per 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk 2X min 1 ini tidak dapat kita faktorkan. Tapi untuk 2X plus 10 ini bisa kita faktorkan. Kedua suku bisa dibagi 2. Maka 2-nya kita keluarkan di sini sehingga yang di dalam kurungnya berubah menjadi 2X dibagi 2 adalah X plus 10 dibagi 2 adalah 5 per 2. Kita lihat di pembilang ada angka 2, di penyebut ada angka 2. Ini kita coret sehingga pemfaktoran yang tersisa adalah 2X min 1 dikali X plus 5 sama dengan 0. Kita pisahkan satu persatu. Pertama kita ambil 2X min 1 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan min 1 pindah ke kanan jadi 1. Sehingga X1 sama dengan 1 per 2. Atau untuk kurung yang kedua, X plus 5 sama dengan 0. X2 sama dengan min 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau akar-akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat plus 9X min 5 sama dengan 0 adalah setengah dan min 5. Contoh yang keempat. Penyelesaian dari, ini sudah ya. Nah, kita lihat yang keempat. 2X kuadrat min 13X plus 15 sama dengan 0. Sama seperti tadi, karena nilai A-nya tidak sama dengan 1, maka A kita kalikan dulu dengan C. 2 kita kalikan dengan 15. Berarti nilainya adalah 30. Maka kita harus mencari pasangan bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 30, kalau dijumlahkan hasilnya min 13. Maka kita ambil pasangan-pasangan bilangannya seperti ini. 1 dan 30, 2 dan 15, 3 dan 10, 6 dan 5, min 2 dan min 15. Nah, hati-hati kita lihat di sini. Walaupun di sininya positif, karena yang B-nya negatif, maka yang kita pilih, kita fokuskan kepada yang pasangan angkanya negatif. Ya, jadi kita lihat sekarang untuk min 2, min 15. Jumlahnya min 17. Untuk min 3 dan min 10, jumlahnya min 13. Untuk min 1 dan min 30, jumlahnya min 31. Untuk min 6 dan min 5, jumlahnya min 11. Yang kita pilih berarti min 3 dan min 10. Karena jumlahnya harus min 13. Di sini A-nya 2, berarti sama seperti tadi. Siapkan di dalam kurung 2X dengan kurung 2X1 lagi.
Kemudian min 3 dan min 10 kita tempatkan masing-masing. Min 3 di kurung yang pertama, sehingga di kurung pertama menjadi 2x min 3. Kemudian min 10 kita tempatkan di kurung yang kedua, sehingga kurung kedua 2x min 10 per 2. Ya, kita lihat kembali. 2x min 10 kita faktorkan, 2-nya kita keluarkan. X min 5. 2x dibagi 2x, min 10 bagi 2 adalah min 5. 2 atas dan 2 bawah kita coret, sehingga pemfaktoran yang tersisa adalah 2x min 3 dan x min 5. 2x min 3 sama dengan 0, sehingga 2x sama dengan 3. Akibatnya x1 adalah 3 per 2. X min 2 sama dengan X min 5 sama dengan 0. X2 sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 per 2 dan 5. Untuk contoh yang kelima. 3x kuadrat min x min 4 sama dengan 0. A-nya tidak sama dengan 1. Maka A-nya kita kalikan dengan C. 3 kali min 4 adalah min 12. Jadi perkalian bilangan itu hasilnya harus min 12. Ini adalah kemungkinan-kemungkinannya. Tapi kita harus memilih di antara pasangan-pasangan itu yang kalau keduanya kita jumlahkan hasilnya harus min 1. Nah, berdasarkan ketentuan ini maka yang memenuhi adalah yang ini yang diberi tanda kuning, yaitu 3 dan min 4. Karena kalau dijumlahkan ini adalah min 1. Maka kita masukkan di dalam faktornya. Karena A-nya 3, berarti yang di dalam kurung itu 3x dengan 3x. Kemudian plus 3 kita masukkan di kurung yang pertama. Min 4 kita masukkan di kurung yang kedua. Per 3. Untuk kurung yang pertama, ini sama-sama bisa dibagi 3. Berarti 3-nya kita keluarkan, sehingga yang di dalam kurung tinggal X plus, nah 3 dibagi 3 adalah 1. Kurung yang kedua tetap. 3 di atas, 3 di bawah, coret hasilnya 1. Sehingga perfaktoran yang tersisa adalah X plus 1 dan 3x min 4. Untuk kurung yang pertama, x plus 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 1. Ya, kemudian 3x min 4 sama dengan 0. Berarti 3x2 sama dengan 4. Sehingga x2 sama dengan 4 per 3. Akibatnya akar-akarnya adalah min 1 dan 4 per 3. Contoh berikutnya. Berapakah akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 3x sama dengan 0? Jika kita amati, ini namanya persamaan kuadrat murni. Kenapa? Karena suku pertama maupun suku kedua ini dua-duanya bentuk kuadrat. Ya, sehingga cara memfaktorkannya, kita tinggal siapkan 2 buah tanda kurung. Kemudian x kuadrat ini kita tempatkan x dengan x. Untuk min 36 kita tempatkan plus 6 dan min 6. Sehingga untuk akar-akarnya kita pisahkan satu persatu. X plus 6 sama dengan 0, x1 sama dengan min 6. Atau x min 6 sama dengan 0, x2 sama dengan 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya min 6 dan 6. Untuk contoh yang kedua, 4x kuadrat min 81 sama dengan 0. Ini juga sama. 4x kuadrat ini merupakan bilangan kuadrat, min 81 juga merupakan bilangan kuadrat. Di sininya 81 ya, 81 merupakan bilangan kuadrat. Nah, 4x kuadrat min 81 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan menjadi ini 2x, ini 2x. Yang 81 jadi plus 9 dengan min 9. Akibatnya untuk yang pertama 2x plus 9 sama dengan 0. Sehingga x1 sama dengan min 9 per 2. Untuk kurung yang kedua 2x min 9 sama dengan 0. Sehingga x2 sama dengan 9 per 2.
Himpunan penyelesaiannya adalah min 9/2,9/2. Contoh berikutnya. Akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 18x sama dengan 0. Ini namanya persamaan kuadrat tidak lengkap ya, karena tidak ada nilai C-nya. Maka cara memfaktorkannya sama dengan memfaktorkan aljabar biasa. Di sini 2x kuadrat min 18x kita faktorkan 2x-nya. Sehingga yang di dalam kurung tinggal 2x kuadrat dibagi 2x adalah x min 18x dibagi 2x adalah min 9. Akar-akar untuk yang pertama adalah 2x sama dengan 0. Berarti x1 adalah 0. Sedangkan yang kedua adalah x min 9 sama dengan 0 atau x2 sama dengan 9. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 9. Untuk contoh berikutnya, 3x kuadrat plus 21x sama dengan 0. Sama seperti tadi, kedua suku kita faktorkan. Ternyata faktornya adalah 3x. Berarti untuk suku yang pertama, 3x kuadrat dibagi 3x, hasilnya adalah x. Plus 21x dibagi 3x, hasilnya adalah 7. Ini sama dengan 0. 3x sama dengan 0, x1 adalah 0. Atau x plus 7 sama dengan 0, sehingga x2 sama dengan min 7. Himpunan penyelesaiannya adalah 0, min 7. Demikianlah penjelasan tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Semoga penjelasan Ibu bisa dipahami. Tetap semangat belajar matematika. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.